Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anita Anggraini. Di sini saya akan membahas aspek sumber daya manusia dan aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum kita memasuki materi ini, kita sedikit membahas inti dari materi sebelumnya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis dari aspek pemasaran dan lokasi. Yang mana intinya adalah dalam kelayakan bisnis kita harus menentukan target pasar yang tepat dan lokasi yang strategis. Sekarang kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat penting ya, apalagi di zaman yang teknologi semakin canggih. Jadi sumber daya manusia itu harus terus meningkatkan skillnya gitu ya, agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi tersebut gitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama tentang jenis pekerjaan atau desain pekerjaan gitu. Jadi dalam jenis pekerjaan itu kita harus menentukan SDM yang tepat gitu, sesuai dengan jenisnya gitu. Misalnya jenis perusahaan di bidang jasa, misalnya jasa medis, kita harus menentukan tenaga-tenaga medis yang tepat dalam usaha tersebut. Atau misalnya jasa pendidikan, berarti kita harus membutuhkan jasa orang-orang yang ahli di bidang pendidikan tersebut. Atau misalnya jasa kecantikan, jasa bangunan, pokoknya jasa-jasa yang lain, kita harus menentukan SDM yang punya kemampuan sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan tersebut. Itu dari segi jasa. Tapi kalau dari segi perusahaan manufaktur juga harus SDM yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi maksudnya di sini kan manufaktur itu kan ada produksi apa, bagian apa. Nah, itu harus orang-orang yang mumpuni dalam mengelola tersebut ya. Dalam bidang dagang juga seperti itu ya. Jadi SDM-nya harus bisa mendagangkan barang-barang atau produk-produknya dengan baik. Jadi SDM-nya harus tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya tentang deskripsi pekerjaan. Tadi kan lebih ngebahas jenis pekerjaan, sekarang deskripsi pekerjaan. Jadi deskripsi itu lebih mendetail ya, mendeskripsikan. Jadi dalam artian jenis pekerjaan ini pekerjaannya apa aja, macam-macam. Pekerjaan kan cuma satu jenis gitu ya, macam-macam gitu. Jadinya harus jelas, jangan saling tumpah tindih. Misalnya si A, SDM A itu mengganggu pekerjaan SDM B mengganggu pekerjaan SDM C, atau kembali lagi ke mengganggu pekerjaan SDM A. Jadi jangan seperti itu. Jadi sudah punya jenis-jenis pekerjaannya masing-masing. Jangan saling mengganggu. Yang dibutuhkan di sini adalah kerjasama, saling membantu, bukan saling mengganggu ya. Kerjasama di sini bukan berarti mengambil alih pekerjaan, bukan, tapi hanya sedikit berkontribusi ketika memang harus dibutuhkan gitu ya. Intinya setiap jenis pekerjaannya harus memahami deskripsi pekerjaan masing-masing gitu ya. Selanjutnya job value. Jadi di sini maksudnya value-nya itu adalah nilainya ya. Jadi masing-masing SDM itu mempunyai nilai masing-masing, biasanya mempunyai bakat masing-masing, skill masing-masing. Jadi di situ akan diletakkan di jabatan yang berbeda-beda. Disitulah nilainya gitu. Jadi jangan sampai salah dalam menilai untuk memberikan jabatan kepada SDM, karena disitu akan menentukan hasil yang mereka kerjakan gitu ya. Selanjutnya dalam job value tadi berarti jangan salah dalam rekrutmen tadi ya. Jadi rekrutmennya yang tepat. Terus selain itu, selanjutnya adalah training. Jadi jangan cuman rekrutmen yang tepat aja, tapi juga ada training. Dan jangan cuma ngandelin pengalaman aja, tapi terus ada training, ada pelatihan agar skill SDM semakin meningkat. Selanjutnya adalah job karir ya. Ada jenjang karir yang tepat gitu, karir yang bagus agar memotivasi SDM agar semakin meningkatkan kemampuannya dengan karir yang semakin meningkat.
Oke, SDM kita sampai situ dulu. Sekarang kita bahas studi kelayakan bisnis dari aspek yuridis. Yuridis di sini maksudnya dari aspek hukum. Jadi membangun usaha itu harus sesuai ketentuan hukum ya. Ini yang kita bahas di sini adalah usaha yang sudah bukan UMKM lagi gitu ya, tapi sudah yang harus memenuhi syarat-syarat hukum gitu. Dan kita harus menentukan badan-badan hukum apa usaha kita itu. Badan-badan hukum itu macam-macam ya, kalian pahami di modul itu ya. Ada BUMN, BUMS gitu ya, yang terdiri dari firma, PT, CV, yayasan, macam-macam ya, dipahami. Dan kita tentukan perusahaan kita tuh mau di bidang apa. Syarat-syarat kelengkapannya apa dalam segi hukum ya. Satu, surat izin usaha itu sudah pasti ya, harus ada surat izin usahanya, ada surat domisili usahanya, jadi kita tuh domisilinya di mana itu ada suratnya. Dan surat izin usaha itu macam-macamnya, surat usaha dagang, surat usaha industri, dan ada NPWP-nya juga, harus bayar pajak. Selanjutnya kalau misalnya produk kita itu berupa makanan, kosmetik atau obat-obatan, harus juga sudah izin BPOM dan ada bersertifikat halal gitu ya. Jadi biar produk kita semakin meyakinkan, semakin sesuai ketentuan hukum. Oke, untuk studi kelayakan bisnis dari segi SDM dan yuridis sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya. Next, semangat, semoga kita bisa jadi wirausaha yang sukses dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.